Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita di sini bakal ngadain podcast nih. Siapa yang kemarin masih nungguin jawaban dari kita yang kemarin udah ngisi link NGL? Ini kita bakal jawab di sini. Sebelumnya kita ada beberapa narasumber nih. Yang pertama ada Gina, yang kedua ada Silva, yang ketiga ada Kang Aziz, yang keempat ada Kang Haris. Nah, sebelumnya saya Iza sebagai host di sini. Mungkin langsung aja kali ya, kita udah agak sabar nih mau bahas pertanyaan yang lumayan deep, tapi kita bakal bahasnya secara santai aja ya, biar nggak terlalu dibawa stres, oke? Oke, mungkin dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu ada, gimana caranya mengubah rasa sakit dan trauma masa lalu menjadi bahan bakar untuk kesuksesan, alih-alih menjadi penghambat? Soalnya kalau ubah jadi saldo dana, senjata maksudnya, ini diubah jadi senjata pasti butuh effort dan repot pastinya, gitu. Gimana nih? Boleh? Mungkin ada yang dari siapa dulu? Siapa? Kayaknya sih yang lebih paham deh. Silakan siapa dulu? Kayaknya dari aku dulu deh. Bisa yang lebih, sebenarnya nggak relate ya sama aku. Jadi kayaknya sama yang lebih relate dulu. Mungkin boleh yang lebih relate ya. Siapa nih yang relate? Yang relate. Lebih banyak ya. Tidak, saya dulu mungkin ya. Iya, Jadi kan poinnya itu bagaimana cara merubah rasa trauma menjadi amunisi untuk kita bisa mencapai kesuksesan. Itu sih kembali ke paradigma ya, pola pikir. Gimana kita mengarahkan apa yang kita rasakan menjadi output yang lebih baik. Berarti poinnya, kita itu terlalu bergelut pada pemikiran-pemikiran kita yang selalu memaknai segala hal itu dengan konotasi negatif, tanpa bisa melihat dampak positif atau hal positif yang ada pada kejadian tersebut. Karena ini mungkin problem semua personal ya. Mereka itu selalu ingin merasa pertama dikasihani, terus merasa ingin diberikan perhatian lebih dengan adanya kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Kalau menurut saya, bagaimana kita bisa menjadikan rasa trauma ini menjadi amunisi untuk mencapai kesuksesan, yaitu perbaiki pola berpikir. Poinnya perbaiki pola berpikir. Supaya apa yang menjadi dampak dari setiap hal yang terjadi, kita bisa menjadikan itu bukan menjadi hal yang membuat kita justru malah down gitu, tapi bisa menjadi grow up. Ya contoh, misal pada saat kita dalam ranah kuliah, kita mendapatkan masalah finansial, yang dimana ini menjadi problem semua orang gitu, finansial. Harusnya pada saat kita mendapatkan problem tersebut, jangan malah kita mengambil kesimpulan dan keputusan yang akhirnya bisa menyesatkan diri kita sendiri gitu. Kita kan diberikan kehebatan oleh Tuhan itu berupa akal. Bagaimana cara kita memanfaatkan akal ini dengan baik? Fungsinya mencari solusi pada saat kita mendapatkan masalah. Berarti kalau misalkan kita problemnya itu dari ekonomi pada saat kita berada dalam ranah kuliah, berarti solusinya kita harus bisa menjadi orang yang independen, bisa mencari puing-puing yang bisa menghasilkan uang, entah itu dengan bekerja atau kita magang yang hasilnya bisa mendapatkan uang dan kita bisa berkuliah dengan bercikaria, berdiri di atas kaki sendiri gitu. Berdiri di atas kaki sendiri, kita sendiri gitu. Nah, jadi kalau menurut saya itu lebih ke pola berpikir dan mindset ya. Supaya paradigma kita itu jangan ke arah hal-hal yang negatif. Coba pikir hal yang positifnya aja. Berarti intinya kita itu harus ngambil sisi positifnya dari kejadian tersebut, kejadian traumatis tersebut maksudnya kayak gitu ya. Buat biar kita itu lebih semangat lagi dalam memperbaiki hal itu. Oke, mungkin dari perspektif lain ada? Sebenarnya dari Aziz ini tuh udah kayak lengkap banget gitu, dibahas habis sebenarnya ya. Iya benar, segala sesuatunya itu dimulai dari mindset, cara berpikir kita gimana sih caranya. Maksudnya kalau misalkan kita udah berpikirnya hal itu tuh negatif, jadi kayak kepikiran terus nih omongan orang lain atau sesuatu hal yang terjadi traumatis kita, ya pastinya kalau berpikirnya negatif kita bakalan stuck down di situ, nggak bisa maju. Jadi diubah pertama itu tuh harus dari pola pikir kita. Cara
cara kita menyikapi hal tersebut. Kalau misalkan cara kita menyikapinya positif, dengan masalah tersebut kita berpikirnya, oh mungkin ini adalah jalan kita atau takdir kita untuk lebih baik, berarti ini tuh teguran gitu. Berarti memang kita itu habit atau kebiasaan kita itu harus ada yang diubah gitu. Jadi rasa sakit tersebut harusnya bisa menjadi bahan bakar. Soalnya seseorang itu bakalan lebih maju saat tatkala bakalan ada omongan dari orang lain gitu, atau ada suatu kejadian yang membangkit hal tersebut gitu. Pastinya kayak, aduh sepertinya gak harus gini-gini aja nih gitu loh. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke gimana cara kita menyingkapi masalah yang terjadi sama kita. Jadi ubah dulu mindsetnya, ubah dulu arahnya, itu harus lebih ke positif. Betul kata Ajis, karena semua itu dimulai dari pikiran kita gitu. Dan mengutip dari Kang Deddy Mulyadi ya, gini kata Kang Deddy, perahu itu kan tidak mungkin dia bisa berlayar tanpa adanya arus ombak yang memecut, yang mengarahkan. Jadi kita juga gak mungkin kita mau bisa berkembang jika tidak ada something yang bikin kita terpecut gitu. Maka harus ada something yang buat kita, wah kita harus berubah nih, kita harus bisa lebih baik nih. Justru problem menurut saya itu amunisi yang paling baik kalau kita mau berkembang. Karena kadang kita agak sadar bahwasanya kita stuck gini-gini aja gitu hidup. Harus ada sesuatu yang memancing gitu. Apalagi kalau misalkan terkait trauma nih, orang tuh karena trauma gak mau deh ngerasanya trust isu lah kalau kayak sekarang kan. Jadi kayak nggak mau, nanti kalau misalkan aku maju lagi nanti gini lagi, padahal kan belum tentu. Karena padahal itu pengalaman sebelumnya tuh udah ada, pembelajaran kamu tuh udah ada, tapi karena kitanya nge-stuck kayak takut. Kalau masalah takut ya gimana ya, semua orang pasti punya takut, rasa takut, tapi emang balik lagi ke pola pikir kita yang emang harus di-push kayak yang kemarin tuh salahnya di sini loh, berarti aku nggak boleh kayak gini lagi, ayo dong maju. Kalau nggak gitu nggak bakal maju sampai lebaran nanti. Iya, tadi menarik banget sih. Tentunya kan kalau ngebahas tentang trauma berarti ada membahas tentang suatu peristiwa yang pernah terjadi kepada seseorang tersebut. Kalau kita lihat dari peristiwa itu sebenarnya secara keseluruhan itu peristiwa itu netral pasti. Yang membuat itu menjadi negatif, yang membuat itu menjadi positif itu adalah diri kita. Itu banget. Semisal kita kena suatu peristiwa yang memang peristiwa itu ya misalkan disebutlah takdir atau apalah. Sebenarnya itu diri kita itu diberikan kesempatan untuk menjadikan peristiwa itu agar dia berkonotasi positif, atau bahkan karena kita udah take down duluan, keburu nalar kita, prinsip kita, logika kita, wah ini peristiwa negatif. Nah itu sebenarnya kita diberikan untuk memilih loh. Apakah hal tersebut mau diarahkan ke positif atau mau diarahkan ke negatif. Nah trauma ini ada dalam ruang lingkup negatif. Seandainya kalau kita tarik dulu ke ruang lingkup positif, semisal kita dapat peristiwa, wah ini adalah peristiwa yang harus saya lewatin buat melangkah untuk sukses. Nah ini sebenarnya bisa. Nah itu sebenarnya tergantung kitanya, apakah kita mau menanggapi peristiwa itu positif kah atau menanggapi peristiwa itu negatif kah. Nih belajar juga dari banyak cerita-cerita para peneliti pakar Thomas Alva Edison yang terkenal membuat lampu. Apakah dia langsung terang-terang seperti ini? Tentu tidak. Banyak peristiwa-peristiwa, bahkan dikatain kamu gak bisa bikin lampu, gak nyala-nyala lampu. Bahkan ketika percobaan kesekian kali, beribu kali, alhamdulillah dia nyala. Nah, sama seperti ahli fisikawan yang dulunya ahli fisikawan ini dihina. Kamu ini orang bodoh, kamu gak bisa belajar, gak bisa baca tulis. Ketika udah menjadi orang besar pada saat itu, dia bisa membuat teori atom. Nah itu berawal dari apa? Berawal dari hinaan. Tuh, ternyata itu hinaan bagi mereka. Tenang, itu bukan sebagai trauma, itu bukan sebagai pemicu orang buat stuck di situ, tapi itu adalah pembelajaran buat menjadi yang terbaik gitu sih. Oke, yes. Mungkin dari penjelasan tadi itu kita bisa singkat jadi MAU ya. M itu mindset. Kita harus ubah mindset. Sebentar. Yang pertama itu M itu mindset kan. Yang kedua A-nya itu cut dulu bentar. Udah mengalir.
Oke, dari yang tadi udah dijelasin mungkin kita bisa singkat jadi MAU ya. Yang pertama itu mindset, kita harus ubah mindset kita terhadap trauma itu. Yang kedua itu ada A-nya. A-nya itu kita harus ubah arah. Arah kita mau kemana nih? Mau ke yang negatif atau ke yang positif? Nah, yang ketiga itu kita harus ubah habits kita gitu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bentar, saya buka dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau punya masalah terus gak punya teman curhat ke siapa ya? Apakah ada alternatif selain AI? Ini relate banget ya kayaknya sama kita. Apa-apa cerita ke AI, ke GPT gitu. Sampai GPT-nya pun dinamain sama kita. Iya, udah jadi sahabat banget apalagi buat mahasiswa ya. Udah dinamain kan. Iya gimana nih? Iya, Kira-kira? mungkin kalau misalkan curhat ke siapa? Sebenarnya ini tuh tergantung orangnya ya. Mungkin enak sama ChatGPT kenapa? Karena dia itu kadang kan ini gak boleh ya. Soalnya dia tuh ngasih feedbacknya itu tuh bagus gitu, melebihi manusia menurut aku ya. Tapi sebenarnya ada sosok yang bisa kita curhatin, bebas mau ngomong apapun, gak bakalan bocor gitu. Kayaknya tahu nih. Iya, tahu Ini udah bisa diwakilin jawabannya. Iya. Sebenarnya itu kita bisa curhat kepada Allah, teman-teman. Betul. Jangan lupakan itu. Ya, itu gak bakalan bocor pastinya. Terus gak bakal mengecewakan kita. Kenapa? Karena setiap curhatan kita itu langsung dijawab dengan segala takdir-takdir Allah gitu yang terbaik nantinya. Sebenarnya itu kalian tuh terlalu mikirin manusia, terlalu mikirin duniawi gitu sampai melupakan yang seharusnya kita curhat itu ke siapa gitu. Kalau dari aku ya. Mungkin dari yang lain. Yang pertama dari Allah nih. Ini dari siapa nih? One and only. Iya. Terus gimana nih? Nah, perspektif kalau lain? dari saya pribadi ya, kalau mengambil paham teologi betul apa yang dikatain oleh kakak yang berada di samping kanan saya, Kak Silpa, bahwa ada sosok, maksudnya ada yang paling kita enak untuk curhat, yaitu Tuhan yang segala maha pencipta lah. Cuman terkadang kita juga butuh sosok yang dimana bisa tektok gitu, tektok, supaya solusinya tuh langsung instan datang gitu. Bertukar pikiran. Betul. Nah. Oke, tapi kalau menurut saya, memang kalau misalnya kita ngambil paham teologi, apa yang dikatakan oleh Kak Silpa itu betul, bahwa kita bisa curhat kepada Sang Pencipta, karena sejatinya makhluk itu pasti selalu butuh dengan pelik gitu kan. Cuman terkadang kita juga butuh tektok, maksudnya jawaban secara langsung. Bukan berarti kita curhat kepada Sang Maha Kuasa tidak diberikan jawaban. Tentu pasti diberikan jawaban, cuman untuk menemukan secara langsung kayaknya saya pun tidak pernah mengalami dan tidak pernah melihat adanya kejadian seperti itu. Jadi kalau menurut saya pentingnya ada individu lain untuk kita jadikan bahan sebagai kita cerita, curhat. Dan saya yakin teman-teman semua pasti ada lah tuh, minimal satu orang yang dipercaya untuk kita bercerita, berdialektika terhadap problem-problem yang memang kita punya gitu. Dan kita biasanya bisa selalu terbuka lah dengan orang tersebut, walaupun pasti ada juga orang yang tidak percaya kepada orang lain gitu, yaitu menjadi problem dia. Tapi kalau misalnya kita ambil AI, kalau menurut saya nih, kan yang membedakan kita dengan AI itu satu, kesadaran. AI nggak punya kesadaran, kita punya kesadaran. Kalaupun kita merasa curhat dengan AI itu lebih efektif dan merasa kita lebih nyaman, ya apa salahnya? Curhat aja gitu. Iya, selagi kita tidak memiliki teman yang bisa kita percaya. Tapi lebih baiknya ya kita cari orang, kalau menurut saya. Biar kita juga dapat perspektif lain mungkin. Betul. Bisa dapat saran gitu. Afeksinya sih ya kalau dari orang lain itu jadi dapat gitu. Ya. Mungkin ada Ya. perspektif lain. Mungkin tadi kalau dari benar juga kata Tumajis mengatakan bahwa kita itu kalau curhat tuh pasti kalau ke Tuhan gitu kan, kita pastinya belum tentu besok ada jawaban kan. Itu pasti rahasia Tuhan kan. Jadi sebenarnya kalau saya menjawab, kita harusnya ke siapa sih curhat? Kita sebenarnya sampai saat ini kita kenal ada sosok yang setiap malam sering mengangkat doa ke langit dikala kita tidur, sering melakukan ibadah yang mana
dalam lantunan doanya itu terserit doa khusus untuk anaknya. Siapa lagi kalau bukan ibu? Nah, bahkan saya pernah dengar perkataan dari seorang ya cendekiawan di kampus. Dia mengatakan bahwa saya berani tidak melaksanakan sholat malam, saya berani tidak tahajud. Karena saya yakin, walaupun saya malas tidak melaksanakan sholat malam, tidak melaksanakan doa langsung kepada Allah, saya curah limpahkan curhatan saya ini kepada orang tua. Dan ternyata, walaupun saya nggak sholat istikharah, tapi saya istikharahkan ini lewat orang tua, lewat ibu, besoknya langsung saya dapat jawaban dan ternyata benar. Itu, makanya saya pun sampai sekarang meyakini kalau mau apapun itu perihal tentang kuliah kah, tentang mau kedepannya mau jadi apakah, kita curhat dulu ke orang tua. Khususnya ibu-ibu pasti tahu lebih banyak tentang kita. Terus pasti kan setiap malamnya mendoakan anaknya, pasti ilhamnya pun dari orang tua kita itu begitu banyak. Seperti itu. Dan kita juga harus dapat ridhonya dari mereka ya, biar hidup kita juga jadi lebih lancar gitu. Mungkin ada perspektif lain. Udah ini masya Allah banget sih jawabannya ya, udah kayak udah mewakili emang siapa lagi sih kalau emang bukan dari Allah, dari emang tetokan dari manusia yang lain gitu ya, emang ada lah gitu yang dipercaya, terus dari ibu ya Allah ini siapa lagi kan. Nah tapi kalau aku mau ngambil perspektif dari anak Gen Z yang nggak bisa banget lepas dari media sosial, itu bener banget kan ya. Iya, pasti banyak banget kalau misalkan Gen Z nih, kalau mereka tuh punya second akun IG contohnya, itu pasti di situ ada curhatan, kayak tiba-tiba curhat, terus kalau itu tuh jadi sama aja ya, baliknya tuh tektokannya sama manusia lagi, tapi dengan lewat medsos. Kayak ada kan ya temen misalkan nih, kayak tadi kita pengen sama manusia nih, tapi emang dia tuh ternyata lagi gak bisa, lagi gak free. Ya udah, daripada kita ngechatin satu-satu takut ngeganggu, ya udah kita punya second akun yang emang ada isinya orang-orang yang terpercaya. Kita curhat lah di situ. Itu juga bisa jadi afeksi buat kita kan, meskipun emang secara online. Kalau aku sendiri sih kalau misalkan itu dari, kalau gak second akun IG ya, terus dari Twitter yang emang itu digembok. Ya, jadi emang aku doang ya, kayak kadang orang tuh cuman butuh buat ngungkapin aja ya. Jadi kayak butuh ngungkapin, kayak aku tuh lagi kesel, aku lagi gimana. Kayak tiba-tiba kalau anak-anak yang main Twitter tuh pasti kayak, ih kesel banget deh hari ini gitu kan. Ada aja tapi kerasa lepas kan bebannya, meskipun kayak cuman hal seperti itu. Kalau aku sih gitu sih. Iya, berarti buat menyalurkan perasaannya gitu ya. Oke, mungkin ada dari Iza sendiri nih, ada nih satu, kita tuh kadang emang ya yang tadi udah disebutin emang udah bagus-bagus banget nih, tapi ada tambahan satu dari saya, itu kita coba journaling. Nah, journaling sebenarnya sama aja ya, tujuannya buat menyalurkan perasaan, tapi dengan journaling itu sendiri kita jadi lebih kenal diri kita sendiri gitu, lebih rinci gitu kan. Kalau misalnya kak di ini di Twitter, di story Instagram itu cuman menyalurkan perasaannya aja gitu. Tapi kalau misalnya kita coba journaling, itu kita bisa mendeteksi apa aja yang kita rasain, apa aja yang solusi yang bisa kita dapetin dari situ. Iya, mungkin dari 5 ya tadi jadinya. Yang pertama ada Allah, yang kedua ada teman ataupun orang yang terpercaya, yang ketiga ada ibu, yang keempat ada sosial media, dan yang terakhir itu ada journaling. Mungkin dari teman-teman semua yang nonton ini ada jawaban lain, boleh di drop di komentar gitu. Tapi boleh nambah sedikit gak? Boleh. Gini, kita itu terkadang terlalu ego untuk gimana orang lain itu paham dengan apa yang kita rasain gitu. Sedangkan kita lupa bahwa kesadaran orang lain itu tidak bisa kita kendalikan. Ada namanya itu kan dikotomi kontrol. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Respon orang lain terhadap kita itu tidak bisa kita kendalikan, karena itu pure naluriah mereka gitu. Yang bisa kita kendalikan apa? Ekspektasi kita, ekspektasi dan juga rasa cemas kita itu bisa kita kendalikan karena ada dalam diri kita gitu. Makanya kalau menurut saya, pada saat kita cerita kepada orang, jangan terlalu berekspektasi tinggi bahwa orang itu bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menjadi pemberi nasihat yang baik. Cukup batasi aja, seenggaknya kita ada teman curhat, seenggaknya apa yang kita rasain tersalurkan. Itu sih menurut saya.
Berarti jangan naruh ekspektasi yang jauh gitu. Kan kita nggak tahu ya, manusia pemikirannya pasti beda-beda dong. Kita ngerasain kayak gini, mungkin manusia lain itu nggak bisa ngerti apa yang kita rasain. Makanya kalau misalnya kita curhat itu ya udah kita niatin buat curhat aja gitu. Kita teks ke pertanyaan lain. Mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir untuk episode ini ya. Ini ada sudah-sudahnya nih. Kita kan dari animasi ya. Iya, suka bumi wajar kali ya. Ada translate-nya di bawah. Iya, translate nanti jangan lupa ya editor. Asli iya mah, bukan gamon, tapi standar rasa abdi itu sudah dipatok terlalu tinggi oleh seseorang di masa lalu. Waduh. Pas manggilan orang baru yang secara logika sempurna tapi hati tetap datar, itu hatinya tuh nggak bisa, maksudnya nggak bisa ya udah datar doang gitu. Kita cuma memandang masa lalu. Bagaimana cara mereset standar itu tanpa harus menurunkan kualitas cinta yang bisa kita berikan? Gimana nih? Pertanyaannya emang deep ya. Banget ya. Iya, ini. sebenarnya maaf ya aku potong nih. Dia bilangnya kan gak gamon, itu gamon. Karena apa? Dia tuh masih ngestak di bayangan masa lalu. Dia bilangnya asli gak gamon, tapi pasti inget-inget kan? Inget nih pasti yang nanya nih. Itu gak mungkin gak gamon. Itu kalau misalkan masih ada bayang-bayang dari masa lalu, itu tuh berarti kamu masih ngestak di situ. Yang paling pertama tuh ya udah, kamu daripada sama orang baru, Kejar orang lama tersebut sampai dapat. Waduh. Jangan berakhir. Bener ya, soalnya kayak orang baru itu bukan obat ya, Iya. buat bukan. buat Pelampiasan gitu. pelampiasan masa lalu. Jahat sih kalau gitu. Iya, jahat sih. Bahaya ya, Kalau bahaya. misalkan emang masa lalu belum selesai, ya udah dibanding nyari diri orang lain di orang baru, alias sosok tersebut di orang baru yang dimana pastinya gak mungkin sama ya udah kejarlah cinta tersebut sampai dapat gitu. Oke, I see. Kejarlah orang tersebut sampai dapat. Kalau ngomong nggak gamon, dusta banget sih. Dengan Iya, cara dia menyampaikan ngomongnya. kayak gitu aja udah ketahuan ya. Kelihatan banget Iya. itu gamon. Jangan buru-buru pacaran dengan orang baru sih menurut aku. Selesaikan dulu masa lalu, karena kalau misalnya ini yang laki-laki ya, karena kita pun perempuan gak bakalan mau ya jadi second choice gitu. Iya, Karena kalau siapa dari sih aku mau? dari aku sendiri itu kalau misalkan emang ada sosok orang lain, alias aku gak bakalan ada, tapi kalau misalkan kamu cuma ada aku doang, aku ada gitu loh. Tapi kalau ada orang lain, aku mundur, soalnya aku gak akan bersaing dengan siapapun itu. Gitu. Berarti ini kan sebetulnya bisa dikatakan adanya kan human dignity, harga diri seorang manusia gitu. Iya. Manusia itu kan bisa perempuan, bisa laki-laki gitu. Jadi menurut saya cukup egois dan cukup merusak arti kata cinta lah ya. Jika orang tersebut jika orang tersebut mengatakan dia gamon tapi masih memberikan standarisasi seseorang itu sama dengan mantannya gitu. Seharusnya kalau misalkan dia bijak, kan masa lalu itu dipelajari yang nantinya outputnya itu keluar sebuah kebijaksanaan, bukan menjadi outputnya itu sentimental. Nah, kalau misalkan si mantannya ini dia rasa masih belum ada orang yang bisa menggantikan, ya udah dia jangan buka hati ke orang lain gitu. Cukup dulu aja, selesai dulu aja gitu. Takutnya malah nanti calon baru dia itu udah all out gitunya, all out. Tapi orangnya masih kieu-kieu wae. Mun cek di bahasa Sunda mah kan jero na cai laut masih aya nu bisa ngukur. Lamun jero na teh jelema, naon bisa ngukur. Jadi, lamun misalkan kita belum selesai dengan masa lalu, entong mere harapan ke batur. Salunya. Setuju dulu. Setuju, tapi nanti jangan lupa ya editor translate. Gitu. Karunya maksudnya takutnya dia udah bener-bener all out. Iya. Cuman kitanya masih kayak gini ya enggak Apa apple gitu? to apple lah gitu. Kasihan juga kan, karena apa ya, kita sekarang sama orang yang sekarang, tapi masa salah satu dari kedua ini ada yang mikirin masa lalu, itu kayak apa banget sih? Bisa Ya, termasuk toxic relation nggak? Iya, Emang betul. itu toxic relationship bukan bisa termasuk Iya, yang betul. masuk itu. Ah. Karena gimana ya, siapa sih orang yang mau disamain sama masa lalu ini? Kayak gue tuh gue loh, ibarat Iya. gitu ya kan. Yang bisa jadi lebih baik dari masa lalu. Iya, karena emang hati dan jiwa pikiran dia nge-stuck ke masa lalu tuh ya udah, kamu nggak bakal maju buat ke depan kalau kamu masih stuck di masa lalu. Nah, Jangan coba-coba cari orang baru, kejar aja dia sampai dapat.
Itu bukan obat, itu tuh cuma jadi dopamin kamu doang, tapi di hari itu, di saat itu. Nextnya kamu masih mikirin yang lalu, ya udah itu. Iya. Gak bakal Iya, benar. apalagi kalau misalnya kita apa ya, mungkin adalah seseorang gitu. Kalau misalnya ngelihat oh ini kayaknya mirip mantan, Aduh, iya itu lagi. sakit sih sejujurnya ya, ya nggak sih Sering sakit. banget. Maksudnya miripnya tuh dari segi Mirip visual dari ini. segi apa visual. aktor? Gini nih, contoh. Emang mungkin kalau misalnya kita dia bilangnya, oh I'm falling for the first sight gitu. Kita saya jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi ternyata jatuh cintanya karena mirip sama mantan itu. Wah, parah. Waduh. Ya itu emang bikin mungkin Eh, ya jadinya hubungannya gak sehat dong kalau kayak gitu. Karena kan separah-parahnya kita udah laluin masa lalu gitu. Tapi kalau misalnya masih ingat yang lalu itu udah nggak bisa lagi sih, ya nggak sih. Terus mungkin tapi bisa jadi ya, tapi nggak selamanya itu selalu buruk terus ya. Menurut saya sendiri ada yang emang beneran bukan gamon, tapi bisa jadi mereka itu belum ada closure. Iya, iya nggak sih? Kayak tiba-tiba pergi atau enggak tiba-tiba di ghosting. Aduh. Itu Ghosting yang pas aja. ya betul ya sih. Mungkin ada perspektif lain. Ya mungkin kalau dari saya kita tahu ayam jago. Tahu. Kata yang keduanya yang paling dilihat tuh jago karena di sini udah pada jago sama percintaan. Iya, jadi saya mah terus di kafe ya. Ini udah ada yang jago-jago ya. Udah pada diwakilin tuh ya. Iya, ini udah jagonya ini. Haris ini Udah jago. green flag laki-laki. Iya, bener banget Tuh. green flag. Kalau saya pink flag kalau itu. Udah lu. Ya lanjut. Oke. Terus kan, biasanya gimana? tuh kita suka dibenturkan dengan pola pikir yang gini nih. Kalau misalkan dengan orang baru itu capek untuk mengenal, Iya. capek untuk mencoba menyamakan lagi Iya, perspektifnya. ritmenya gitu. Cuman kalau menurut Sangat. saya justru itu pola pikir yang merusak gitu. Iya, benar. Seharusnya yang lebih bijak itu kalau misalkan kita dengan orang baru, dengan hal yang baru, berarti seenggaknya kita bisa membentuk habits yang baru, yang bisa lebih baik gitu, pola pikir yang bisa lebih baik. Walaupun ya balik lagi, masing-masing orang punya kepala, masing-masing orang punya ego. Gimana kita mengkondisikan ego tersebut gitu, dan itu bisa muncul dari kedua orang, satu pasangan yang sama-sama saling sadar. I see. Terus kalau misalkan kita masih merasa malas untuk berkenalan, yang akhirnya gamon gitu, ya gimana kita mau mencari yang terbaik dari yang terbaik kan ya? Kalau kita masih dibenturkan dengan pemikiran-pemikiran yang jelek gitu. Karena kayak itu bagaikan burung dalam sangkar gitu. Pemikiran kita itu sebetulnya luas, cuman kitanya sendiri aja yang membatasi. Daripada kita stuck di situ-situ aja gitu. Ya, Lebih baik kita lebih Coba terbuka lah, explore Explore. lebih jauh. cari yang menurut kita pas nih gitu, Iya, iya, cocok betul. dan juga layak gitu. Tapi sebelum cari, ingat sembuh dulu dengan Iya. diri Betul, sendiri. itu. Selesaikan dulu. Iya. Tuh. Ya balik lagi ke mindset berarti ya. Iya, balik lagi balik yang lagi. tadi pertanyaan pertama. Iya, mindsetnya yang Mindsetnya diubah. diubah, terus kita ubah habits kita gitu. Dan Oke, itu dari ketiga pertanyaan tadi. Ya, itu mungkin dari episode pertama ini yang bisa kita bahas. Oh iya, kita kan kemarin itu di next episode mungkin kita bakal bahas pertanyaan lainnya. Sebenarnya masih banyak pertanyaannya, tapi kita berhubung waktu. Iya. Iya, kita harus Next ya. ya next time kali ya kita bahas lagi dengan yang pastinya narasumbernya yang gacor-gacor lagi ya. Ini aja udah ya ampun udah bikin kita berapi-api gitu. Oh iya, gitu ya. iya terima kasih ya kepada narasumber kita tercinta. Semoga gak kapok deh. Iya. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya ada pertanyaan lainnya boleh di drop di NGL kita. Mungkin ya mau ada kita closing statement mungkin dari siapa sob? closing. Iya siapa nih kira-kira apa? Silakan.
Ada satu closing statement yang saya dapatkan dari filsafat barat Socrates. Di dalam bukunya filsuf yang berpengaruh, Socrates bilang seperti ini: hidup yang tidak dimaknai tidak layak untuk dihidupi. Jadi poinnya, supaya kita bisa menemukan makna dari kehidupan, substansi mengapa kita hidup, ya kita coba gali sejatinya. Pertama, mengenal diri sendiri. Kedua, coba pahami knowledge, pengetahuan yang kita punyai, kita dapatkan, yang nantinya menjadi elemen-elemen yang disatukan, dan outputnya kita bisa memahami untuk apa kita hidup. Jangan sampai kita hidup itu mengalir aja gitu. Itu sangat tidak direkomendasikan. Minimal manfaat bagi orang banyak. Oke, terima kasih Tom Aziz atas statement yang keren itu. Nah, mungkin kita sebenarnya ada slogan dari Bloom and Balance ini. Gimana tuh slogannya? Tapi ada gerakannya. Gimana ada gerakannya? Oke ya. Kalimatnya itu stay bloom, stay balance gitu. Tapi kalau gerakannya itu stay bloom, stay balance. Oh gitu ya. Ini apa ini artinya? Oke, kita bareng-bareng deh sebelum penutupan. Oke, kita dari keperempuanan dan dari narasumber yang hebat-hebat ini izin pamit undur diri. Bloom and Balance, stay bloom, stay balance. Dibalik. Oke, sampai jumpa di next episode ya. Ya nggak apa-apa. Di luar alur